Halo sahabat ternak yang masih setia dengan channel Chandra Chicken. Di video ini saya akan membahas pakan alternatif dari limbah produksi, khususnya ampas. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya yang belum subscribe channel ini, ayo kita subscribe agar channel ini bisa berkembang. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal video-video terbaru dari saya. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasan kita. Tingginya harga bahan pakan penyusun ransum seperti jagung, bungkil kedelai, dan tepung ikan menghambat pengembangan peternakan unggas. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dengan jalan memaksimalkan potensi yang ada sebagai sumber bahan pakan ternak yang murah dan berkualitas, termasuk pemanfaatan limbah industri. Biaya pakan merupakan biaya yang harus disediakan dengan porsi lebih untuk mengembangkan peternakan secara intensif di bahan lainnya. Semakin intensif suatu peternakan diusahakan, maka semakin kreatif juga peternak dan menggunakan bahan by-product sebagai bahan penyusun ransum. Pemanfaatan bahan-bahan yang mudah didapat dengan harga yang relatif lebih murah tetap masih mempunyai kandungan gizi yang baik untuk produksi dan kesehatan ternak itu sendiri adalah suatu hal yang menjadi harus dilakukan peternak untuk meningkatkan margin keuntungan yang lebih. Ransum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produksi. Biaya yang dikeluarkan untuk pemberian ransum adalah 70% dari biaya total produksi. Tingginya biaya produksi ini perlu ditanggulangi dengan menyusun ransum sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan yang mudah didapat dengan harga yang relatif lebih murah, tetapi masih mempunyai kandungan gizi yang baik untuk produksi dan kesehatan ternak itu sendiri. Usaha untuk menekan biaya makanan adalah mencari bahan makanan yang tidak bersaing dengan manusia, harganya murah, memiliki nilai gizi yang cukup tinggi, tersedia secara kontinu, disukai ternak, dan tidak membahayakan bagi ternak yang memakannya. Adapun pakan dari limbah produksi antara lain, yang pertama, ampas tahu. Tahu adalah makanan yang mengandung banyak protein nabati, juga banyak diminati konsumen. Efek lain dari peningkatan produksi tahu adalah surplus ampas tahu atau sisa pembuatan tahu yang belum banyak dimanfaatkan dan dianggap kurang mempunyai nilai ekonomis. Ampas tahu adalah salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai bahan penyusun ransum. Sampai saat ini, ampas tahu cukup mudah didapat dengan harga murah, bahkan bisa didapat dengan cara cuma-cuma. Ditinjau dari komposisi kimia, ampas tahu dapat digunakan sebagai sumber protein, mengingat kandungan protein dan lemak pada ampas tahu yang cukup tinggi. Tetapi kandungan tersebut berbeda tiap tempat dan pemrosesannya. Terdapat laporan bahwa kandungan ampas tahu yaitu protein 8,6%, lemak 3,79%, air 51%, dan abu 1,2%. Maka sangat memungkinkan ampas tahu dapat diolah menjadi bahan makanan untuk ternak. Ampas tahu yang merupakan limbah industri tahu memiliki kelebihan, yaitu kandungan protein yang cukup tinggi. Namun ampas tahu memiliki kelemahan sebagai bahan pakan, yaitu kandungan serat kasar dan air yang tinggi. Kandungan serat kasar yang tinggi menyulitkan bahan pakan tersebut untuk dicerna oleh ternak, dan kandungan air yang tinggi dapat menyebabkan daya simpannya menjadi lebih pendek. Salah satu cara untuk mengurangi kandungan serat kasar tersebut adalah diproses dengan fermentasi. Tentunya fermentasi juga bisa meningkatkan kandungan protein secara signifikan. Selanjutnya yang kedua adalah ampas singkong. Banyak percobaan dilakukan oleh ilmuwan akademis maupun Balitnak. Namun demikian jarang sekali dimanfaatkan oleh peternak. Sebelum difermentasi, onggok dikeringkan terlebih dahulu sampai kadar air maksimal 20%, yang untuk selanjutnya digiling. Fermentasi dilakukan dengan larutan tropik atau di sini digunakan EM4.
Untuk mengolah 10 kg bahan baku pakan dibutuhkan EM42 tutup botol. 10 kg onggok kering giling dimasukkan ke dalam baskom sebesar ukuran 50 kg. Selanjutnya ditambahkan EM4 campuran mineral dan diaduk sampai rata. Kemudian ditambahkan air hangat sebanyak 8 liter. Diaduk sampai rata. Dan setelah adukan rata bisa dipindahkan ke dalam baki plastik, kemudian ditutup. Fermentasi dilakukan selama 1 hari. Setelah terbentuk miselium di permukaan atau tampak seperti tempe, maka produk onggok fermentasi selanjutnya dipotong-potong, diremas dan dikeringkan dalam oven atau bisa dikeringkan secara manual dengan dijemur. Selanjutnya produk digiling dan dianalisis komposisi nutrisinya. Komposisi kimia dari onggok: protein kasar 25,6%, protein sejati 18,4%, abu 2,6%, serat kasar 30,8%, karbohidrat 36,2%, energi metabolisme 2960 kilokalori per kilogram. Dilihat dari kandungan proteinnya, maka onggok fermentasi lebih baik dari jagung, dedak padi, atau polar, yang masing-masing mengandung protein sekitar 8-15%. Kemudian yang selanjutnya yaitu ampas kedelai. Ampas kedelai mudah dijumpai dalam perdagangan online seperti Facebook Marketplace, Shopee, ataupun perdagangan online lainnya. Ampas kedelai adalah produk sampingan dari hasil pembuatan susu kedelai yang di dalamnya masih terkandung protein yang cukup tinggi. Keterbatasan masyarakat akan pengetahuan dan modal membuat mereka tidak optimal memanfaatkan limbah ampas kedelai yang masih mengandung protein. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kandungan protein ampas sisa pembuatan susu kedelai sehingga dapat dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai. Kedelai direndam selama 10 jam dan pada ampas kedelai dilakukan fermentasi awal selama 3-5 hari sampai terbentuknya jamur di seluruh permukaan ampas. Fermentasi menggunakan jamur tempe dan ragi untuk melihat perbedaan waktu pertumbuhan jamur antara keduanya. Pada penelitian ini, hasil yang dianalisis yaitu kadar protein dan kadar air. Kadar protein yang dianalisis dengan 5 rasio ampas air yaitu 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, dan 1:8. Metode untuk menganalisis protein yaitu dengan cara destruksi, destilasi, dan titrasi. Protein yang tertinggi diperoleh pada rasio ampas air sebesar 1:5, yaitu 12,5%. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka rasio 1:5 memiliki kadar air sebesar 76,5%. Nah itu, untuk fermentasi digunakan rasio 1:5 agar tidak mengurangi manfaat protein maupun gizi lain dalam bahan baku. Kemudian yang selanjutnya yaitu ampas bir. Ditinjau dari komposisi kimianya, ampas bir dapat digunakan sebagai sumber protein. Penelitian menyatakan bahwa ampas bir lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan ampas tahu. Komposisi yang terkandung dalam ampas bir yaitu protein kasar 21%, serat kasar 23,5%, lemak kasar 10,4%, abu 2,96%. Ampas unsur-unsur mineral mikro maupun makro. Di samping memiliki kandungan zat gizi yang baik, ampas bir juga memiliki nutrisi berupa asam fitat yang akan mengganggu penyerapan mineral bervalensi 2, terutama mineral Ca, Zn, Co, Mg, dan Cu, sehingga penggunaannya untuk unggas perlu hati-hati. Kemudian yang terakhir yaitu ampas jagung. Ampas jagung adalah ampas dari proses pembuatan makanan yang berbahan dasar jagung. Ampas jagung ini memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk ternak.
protein kasar yang tinggi, dan harga yang bersahabat. Cocok untuk segala jenis ternak, baik ayam, bebek, maupun sapi. Kandungan nutrisi yang terdapat pada ampas jagung, yaitu energi 22%, lemak total 50%, karbohidrat 49%, serat 58%, dan protein 42%. Demikian ulasan tentang ampas atau limbah produksi sebagai bahan pakan ternak dengan nutrisi yang tinggi. Oke sana, sekian video dari saya dan semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih.